Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta anak-anakku sekalian. Hari ini, Minggu tanggal 13 September 2020, kita kembali mengadakan ibadah secara online. Dan minggu ini kita memasuki Minggu Bulan Kitab Suci GKJW. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara serta anak-anakku sekalian untuk berdiri. Mari kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2, bait pertama dan bait keempat, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai kebaktian kita pada hari ini. Mari kita mengambil saat teduh. Di hati kita masing-masing mengaku yang demikian. Pertolongan kita datang dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, disilakan duduk kembali. Tema ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21 yang demikian. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bersama-sama kita sambut tema ibadah kita dengan kita memuji memuliakan Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 432, bait yang kedua, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersama
memasuki panggilan pertobatan, bersama kita akan membaca firman Tuhan yang mengingatkan kembali akan keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sudah tentu 1 minggu ini kita menjalani kehidupan kita, dan sudah tentu juga ada banyak hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari mengoreksi diri kembali, masih adakah kebencian, amarah di dalam hati kita terhadap saudara-saudara kita? Pagi hari ini bersama-sama kita datang, kita selesaikan semuanya di hadapan Tuhan. Dengan mengakui segala dosa pelanggaran kita, mengampuni saudara-saudara kita, dan kita pun layak untuk diampuni. Karena kita telah diampuni, maka kita pun harus mengampuni. Mari bersama kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, pagi hari ini bersama kami datang kepadamu, menaikkan segala puji dan syukur untuk setiap berkat Tuhan yang kami terima di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami bersyukur Tuhan atas segala keterbatasan diri kami, Engkau tetap menerima kami sebagai anak-anak Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan penuh kesadaran, mengakui segala dosa pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jika di dalam hati kami masih ada dendam, kebencian, amarah terhadap saudara-saudara kami. Ampunilah kami, supaya pagi hari ini kami benar-benar layak untuk datang kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, dan bersekutu bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami datang, layakkanlah kami, ampunilah segala dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mau mengakui segala dosa pelanggarannya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang penuh kasih dan penyayang menerima kita kembali. Untuk itu Bapak Ibu Saudara disilakan berdiri, bersama-sama kita menerima berita anugerah Tuhan. Berita anugerah pagi hari ini diambil dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 dan 11. Yang demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kembali kepada kita. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar dan sangat luar biasa. Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, Ia mewujudkan kasih-Nya kepada kita. Oleh sebab itu, kita pun dipanggil untuk hidup saling mengasihi. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan memuji memuliakan Tuhan, menggunakan kidung jemaat 395, bait yang pertama dan yang kedua, betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus.
Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Bapak, Ibu, Saudara, disilakan duduk kembali. Bersama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang akan dipimpin oleh petugas. Disilakan. Bapak Ibu jemaat terkasih, tiba saatnya kita masuk dalam perwartaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, Tuhan, hari ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan di pagi hari ini Engkau sertai kami, Engkau berkati kami, buka hati telinga kami sehingga kami dapat benar-benar mendengar firman Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati pelayan firman kami, Bapak Pendeta Teguh Pilanjaya yang akan menyabdakan firman-Mu. Tuhan, inilah kami siap untuk mendengarkan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-18, ayat 21 sampai dengan yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergelaklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapus karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskannya seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca merenungkan
terlebih melakukannya dalam setiap kehidupan sehari-hari. Amin. Judul renungan kita pada hari ini adalah diampuni untuk mengampuni. Diampuni untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ada 2 telur. Saya pegang masing-masing. Dan ketika ini digoyangkan, satu kita goyang, ya. Apakah mudah pecah ketika kita goyangkan sendiri-sendiri? Nah, sekarang kalau saya punya wadah plastik ini, kemudian 2 telur ini kita masukkan, kita tutup, ya kan? Kita tutup. Nah, kira-kira kalau wadah ini kemudian kita goyang yang kencang ya, tapi saya tidak mau menggoyang kencang karena nanti pecah betulan. Kemungkinannya semakin besar atau semakin kecil untuk pecah ketika telur ini ditempatkan dalam satu wadah, kita tutup, kita goyang. Kemungkinan pecahnya sangat besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ibaratkan telur ini. Ketika kita hidup secara sendiri-sendiri, terpisah, itu kemungkinan untuk saling memecah, kemungkinan untuk saling bertabrakan, kemungkinan untuk saling menyakiti dan sebagainya, itu sangat kecil sekali. Tapi ketika kita memutuskan untuk kita menjalin relasi satu dengan yang lain, kita hidup bersama dalam suatu komunitas, dalam suatu kebersamaan, maka kita juga memutuskan untuk bukan hanya kita hidup dalam kebahagiaan, dalam sukacita, tetapi kita memutuskan untuk kita hidup di dalam pertengkaran, permusuhan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, lalu kalau kita sudah bermusuhan, kita sudah saling tidak bertegur sapa dan lain sebagainya, saling membenci, saling marah, saling ada dendam di dalam hati kita, apa yang bisa kita lakukan? Nah, tentunya kita akan masuk di dalam pengampunan, mengampuni. Nah, itulah tema yang diangkat oleh Petrus dalam bacaan kita pagi hari ini dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Nah, kita bisa menyimak bagaimana kemudian Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus. Berapa kali harus meminta maaf ketika jatuh di dalam dosa? Nah, saya mengulang sedikit bacaan kita. Matius 18 ayat 21 dan seterusnya. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Bukan hanya bertanya, tapi Petrus juga menawarkan alternatif jawaban kepada Tuhan Yesus. Dia berharap Tuhan Yesus menyetujui sepakat dengan jawaban yang diusulkan oleh Petrus. Apakah sebanyak 7 kali? Ternyata Tuhan Yesus memberikan jawaban yang berbeda dari apa yang diharapkan oleh Petrus. Tuhan Yesus menjawab, bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7. Kita mungkin kemudian berpikir, apakah Tuhan Yesus ini sedang mengajak kita untuk belajar matematika, belajar berhitung gitu ya. Kemudian kalau ada yang berbuat salah kepada kita, kemudian kita harus menghitung berapa banyak kita harus mengampuni. Oh, belum sampai 70 kali, apalagi kali 7 gitu ya. Jangankan 70 kali 7 ya. Kadang-kadang sekali saja sangat sulit. Apakah memang dalam bacaan kita ini Tuhan Yesus sedang mengajak kita untuk berhitung, bermain dengan matematika? Ternyata kemudian Tuhan Yesus melanjutkan dengan perumpamaan. Perumpamaan yang diangkat oleh Tuhan Yesus diawali dengan hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya.
seorang raja yang kaya raya yang hendak melakukan perhitungan dengan hamba-hambanya yang punya hutang kepada raja itu. Diceritakan ada seorang yang punya hutang sebesar 10.000 talenta, dan itu adalah hutang yang sangat besar dan banyak, gitu ya. Dan ketika orang itu tidak sanggup untuk membayar, maka dia harus dijual beserta dengan istri dan anak-anaknya untuk melunasi hutangnya. Ini hendak menggambarkan betapa besarnya hutang orang ini kepada raja itu tadi. Tapi ternyata ketika dia memohon belas kasihan kepada sang raja, apakah sang raja itu menghukumnya? Apakah sang raja itu kemudian tidak mengiyakan permintaannya? Ternyata raja ini adalah raja yang sangat berbelas kasih, berbesar hati untuk melunasi hutang 10.000 talenta. Nah, ini kita perlu mengingat lagi bahwa ini perumpamaan, seumpama kerajaan surga, ya kan? Nah, tapi sayangnya ketika kemudian orang ini, hamba ini tadi sudah dilunasi hutangnya, dia berjumpa dengan orang lain yang juga punya hutang kepada dia sebesar, hutangnya itu tidak banyak sebenarnya, sebesar 100 dinar. Nah, 100 dinar itu kalau dibandingkan dengan talenta tadi ya, yang hutang hamba yang pertama tadi kepada raja, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar. Jadi kalau dibandingkan dengan hutang hamba yang pertama kepada raja 10 talenta, sementara hutang saudaranya kepada dia itu hanya 100 dinar, maka sebenarnya hutang dari orang lain kepada hamba itu tadi hanya 1/600 dari hutangnya kepada raja. Tapi apa yang dia lakukan kepada saudaranya, apa yang dia lakukan kepada orang yang hutang kepada dia, dia tidak membebaskannya, bahkan memenjarakan orang itu sampai dia bisa melunasi hutangnya. Nah, ini adalah gambaran kita sebagai manusia. Kita digambarkan melalui 2 hamba ini. Dan siapa sang raja itu? Dialah Tuhan Allah kita. Yang seberapapun hutang kita kepada Tuhan Allah, karena begitu besar kasihnya kepada kita semua, kita berhutang banyak, berhutang besar, tapi kita sering berbuat dosa, kita datang lagi, kita masih diterima dan diampuni dosa-dosa kita. Tapi apa yang sering kali kita kerjakan, kita lakukan terhadap orang lain, saudara-saudara kita justru sulit untuk mengampuni. Kita justru sulit untuk berbesar hati menerima kembali saudara-saudara yang telah melukai hati kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian dalam perumpamaan itu masih dilanjutkan. Sang raja tidak tinggal diam atas hamba yang tidak mau menganggap lunas hutang saudaranya tadi. Sang hamba yang tidak mau mengampuni saudaranya tadi. Apa yang terjadi? Di ayatnya yang ke-34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Terakhir dijelaskan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Konsep mengampuni sama dengan konsep mengasihi. Kita diajak untuk mengampuni, bukan supaya kita diampuni. Kita diajak mengampuni karena kita telah diampuni oleh Tuhan. Bukan supaya, tetapi karena. Ini sudah, saya masih ingat beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan. Sama seperti konsep mengasihi. Bukan supaya kita dikasihi, tapi karena kita telah dikasihi. Bukan supaya kita diampuni, tapi karena kita ini manusia yang tidak pernah lepas dari dosa, senantiasa diampuni oleh Tuhan Allah kita, maka kita pun dipanggil untuk hidup saling mengampuni.
Jadi, apakah Tuhan Allah mengajak kita berhitung matematika 70 kali 7 sama dengan sekian? Bukan. Angka itu hanya ingin menunjukkan bahwa angka yang diusulkan oleh Petrus adalah perhitungan manusia, untung rugi dan seterusnya. Tapi angka yang diberikan oleh Tuhan Allah, Tuhan Yesus, adalah ukuran Tuhan Allah yang ingin menunjukkan betapa besarnya pengampunan yang diberikan kepada kita, yang ingin menunjukkan betapa besarnya kasih-Nya kepada kita. Jadi bukan tentang matematikanya, tapi tentang seberapa besar kita mau membuka hati, membuka diri kita untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni orang-orang yang melukai hati kita. Mengampuni orang-orang yang menciderai hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapapun sulitnya kita belajar mengampuni, ingatlah, kita telah diampuni dengan cuma-cuma. Digambarkan dengan 10.000 talenta yang begitu besar. Itulah kita dengan segala dosa pelanggaran kita. Berapa kali kita terjatuh, berapa kali kita kembali melakukan dosa pelanggaran yang sama. Namun Dia tetaplah Allah yang sama, yang tetap mau menerima kita dan mengampuni kita. Jika sedemikian Allah mau mengampuni kita, bagaimana dengan kita? Mari terus belajar untuk mengampuni. Mari terus belajar membuka hati, membuka luka-luka kita. Bagian terakhir dalam bacaan kita bukan bermaksud mengancam, tapi itulah keadilan Tuhan Allah. Ketika kita telah diampuni oleh-Nya, namun kita memberikan beban kepada orang lain, kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Tuhan akan bertindak secara adil atas setiap kita. Mungkin bisa jadi pengampunannya tidak lagi diberikan kepada kita. Mungkin bisa jadi hukuman yang diberikan kepada kita. Tapi itu bukan hak manusia untuk menentukan. Itu adalah hak Allah. Yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita dan wajib kita lakukan adalah mengampuni. Sebagaimana dalam tema bacaan kita pada hari ini, saya mengajak kita kembali untuk membuka surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21. Saya membacakan untuk kita semua. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Demikian juga dengan hal mengampuni. Ketika kita sulit untuk mengampuni saudara kita, bagaimana mungkin kita berdamai dengan Tuhan Allah kita? Selamat mengampuni. Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh.
selesai. Saya mohon Bapak Ibu serta saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita perbarui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita, dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa Kami yang kita pujikan bersama-sama. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah kami, Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman yang telah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan kembali mengingatkan kepada kami untuk senantiasa belajar mengampuni, bukan supaya kami diampuni oleh Tuhan, tapi karena kami telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, sesulit apapun kami belajar untuk mengampuni, ajari kami untuk tetap mengingat bahwa kami telah diampuni oleh Tuhan. Seberapapun besarnya dosa, pelanggaran, kesalahan kami, Tuhan tetap menerima kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan menerima kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mengampuni kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami untuk mampu terus belajar mengampuni orang-orang yang melukai hati kami, orang-orang yang melukai keluarga kami, orang-orang yang meninggalkan luka atas setiap kehidupan kami. Ajari kami untuk mengampuni, sehingga sungguh kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami berdoa menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di lingkup pelayanan GKJ Jemaat Bangkalan, mulai dari anak-anak, remaja, calon sidi, pemuda, dewasa, lanjut usia. Tuhan memberkati. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan, persoalan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami. Engkau tahu. Engkau Tuhan yang sama yang akan senantiasa menolong kami, memampukan kami menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami. Kami berdoa bagi anak-anak yang sedang sekolah hingga ke perguruan tinggi, di tengah-tengah pendidikan mereka harus belajar di rumah sendiri. Tuhan tetap menolong, memampukan setiap anak-anak Tuhan, sehingga sekalipun belajar online tetap semangat dan tetap berprestasi. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan, para muda-mudi yang saat ini sedang mengikuti tes untuk melanjutkan masa depan mereka. Kiranya Tuhan menolong. Kami yakin, kami percaya Tuhan menempatkan di pekerjaan-pekerjaan yang terbaik, yang sesuai dengan talenta-talenta mereka. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang mungkin mengikuti tes-tes, kiranya Tuhan senantiasa menolong, yang menunggu hasil tesnya Tuhan menolong. Juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul untuk pasangan hidup, kiranya Tuhan menolong. Kami yakin, kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik, yang sesuai sepadan dengan saudara-saudara kami. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan usaha yang boleh Tuhan percayakan bagi setiap kami. Apapun itu, kiranya kami dimampukan untuk mengerjakannya dengan penuh damai sejahtera dan sukacita, sehingga semuanya boleh mendatangkan berkat baik bagi diri kami, keluarga kami, juga banyak orang yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, orang tua kami yang lanjut usia, yang sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan. Kami berdoa bagi Pak Made, Bu Made, kami berdoa bagi Bu Pujo, kami berdoa bagi Pak Poyo, Bu Poyo, kami berdoa bagi Bu Miran, Bu Haulusi,
juga orang tua kami, Bu Karpo, juga semuanya Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit ataupun dalam proses pemulihan, Engkau menolong mereka. Pengobatan-pengobatan, perawatan, obat-obatan, semuanya yang menjadi sarana untuk kesembuhan orang tua kami, kiranya Tuhan berkati, sehingga benar-benar menolong, memberikan kekuatan kesehatan pemulihan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi para pelayan-pelayan Tuhan, Penatua Diaken GKJ Jemaat Bangkalan, Tuhan menolong memberkati, memberikan kemampuan untuk melayani jemaat Tuhan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, dengan kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh program-program gereja kami di tahun 2020 ini, secara khusus dalam waktu dekat ini juga sedang berjalan untuk renovasi lantai dan mimbar, baik di Telang maupun di Bangkalan. Kami bersyukur untuk setiap tangan yang telah mengulurkan untuk menolong kami menyelesaikan renovasi ini. Kiranya Engkau tetap memampukan setiap kami untuk juga mau tergerak ambil bagian di dalam renovasi altar dan mimbar gereja kami, sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan kami boleh segera kembali beribadah di gereja dengan baik. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, para pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan menolong para pemimpin kami, sehingga dapat memimpin bangsa negara kami dengan bijak, mengambil keputusan-keputusan dengan bijaksana, sehingga bangsa negara kami menjadi bangsa yang nyaman, tentram, penuh dengan damai sejahtera. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, kami berdoa bagi para pasien yang sedang dirawat, yang sedang menjalani karantina, isolasi. Tuhan menolong, memberikan penghiburan, sehingga mereka tetap mempunyai semangat untuk sembuh, semangat untuk pulih, dan kembali bersama dengan keluarga mereka. Kami berdoa bagi para perawat, medis, relawan, tim kesehatan, semuanya ambil bagian di dalam pencegahan penularan COVID-19 ini. Tuhan tolong, Tuhan sempurnakan pekerjaan mereka, sehingga mereka dijauhkan dari terjangkitnya virus corona atas setiap pekerjaan yang boleh mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa kami. Kalaupun ada yang belum terkatakan, kalaupun ada yang belum tersampaikan, Engkau tahu kedalaman isi hati kami. Untuk itu Tuhan, kami percayakan doa kami, syafaat kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin.
Bapak Ibu Jemaat, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar firman Tuhan, kita ambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan ini akan diiringi dari pujian KPJ 181 ayatnya yang pertama, puji syukur konjuk Gusti. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan pagi ini kami boleh mengumpulkan persembahan. Tuhan, kami tahu persembahan yang kami kumpulkan ini tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kami. Tapi kami percaya Tuhan akan menyempurnakan persembahan ini, sehingga persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk pelayanan kegiatan gereja kami, khususnya GKJW Jemaat Bangkalan. Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana sehingga mereka boleh mengelola persembahan ini dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya berkat Tuhan boleh terus mengalir di dalam kehidupan kami, terlebih kepada para jemaat-Mu di GKJW Jemaat Bangkalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Mari kita kembali melanjutkan seluruh kehidupan kita, dalam kehidupan keseharian kita, dengan terus mengingat, tapi bukan hanya mengingat tentunya, dengan terus berusaha, berbesar hati, membuka diri untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Sebagaimana doa yang senantiasa kita naikkan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita senantiasa meminta untuk diampuni, tapi mari juga belajar untuk benar-benar mengampuni. Mari kita akhiri kebaktian kita dengan kita memuji memuliakan Tuhan. Nyanyian Kidung Baru nomor 201, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, Di Jalan Hidupku. Masa dalam
Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai, dan sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberikan kekuatan dan semangat baru bagi saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 472. Haleluya, haleluya.